anggota DPR yang tatoan gitu ya. Dan menurut saya salah satu hal yang paling penting untuk berefek sangat luar biasa ke depan adalah mengisi ruang-ruang politik dengan anak-anak muda. Bagaimana kita membangun ekosistem di Yogyakarta, keterlibatan semua pihak, menjadikan Yogyakarta ini sebagai Jogja Smart Corporation. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascalis Prime. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya kehadiran tamu sangat istimewa sekali. Beliau merupakan salah satu DPR milenial ya di Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, dan ya apa ya, dia juga merupakan DPR yang menurut saya paling unik lah, karena dalam hidup saya belum pernah temukan anggota DPR yang tatoan gitu ya. Sebenarnya ini yang karakteristik sih, apa ciri khas generasi milenial ya seperti itu, tidak mau yang kaku, yang ini yang formal, yang ini kan tidak terlalu, mereka tidak terlalu ngeh begitu ya. Jadi teman-teman, langsung saja kita sambut, ini dia Bro Steve Handoko. Thank you banyak sudah hadir di sini. Sudah sering ya kita sudah jumpa, dan pernah juga kita ini ya record video tapi gagal ya. Itulah. Bagaimana kabarnya? Kabar luar biasa, kabar baik. Baik. Ya harus tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Jadi ini kan tadi dari di awal pembukaan tadi saya bilang ya, ini generasi apa DPR milenial begitu ya. Dan beberapa kali juga saya bikin konten ya, saya mengajak teman-teman generasi milenial untuk masuk ke politik gitu ya, karena ya kita berbicara tentang kemajuan Indonesia, terutama menyambut atau mewujudkan visi Indonesia maju. Itu saya pikir ya tidak lain ketika kita masuk dalam politik, yang artinya kita akan mengambil kebijakan yang mampu untuk menjawab tantangan zaman begitu ya bro. Nah mungkin Bro Steve sendiri mungkin melihat stigma-stigma yang dibangun dari generasi tua ini kan, soal generasi muda ini mungkin belum punya pengalaman lah, segala macamnya, susah diatur lah, pokoknya seperti mungkin ini seperti itu. Mungkin Bro Steve mungkin alami juga di DPR sendiri. Pastilah kalau kita bicara mengenai kondisi ke depan, bahwa visi misi pemerintah kita pengen menjadikan kita semua menjadi Indonesia yang maju. Bonus demografi sudah sudah sangat jelas bahwa ke depan anak muda gitu menjadi potensi yang bisa menjadikan Indonesia maju. Tapi itu kan hanya sebuah gagasan. Kalau diri kita atau bagian dari masyarakat yang ada di Indonesia, yang terutama yang muda-muda, tidak mengisi dengan hal-hal yang positif. Gitu. Terkait dengan politik pun juga sama. Jadi tadi saya senang juga bahwa Bro Pasko juga tertarik untuk mengundang ataupun melibatkan banyak pihak yang muda-muda untuk terlibat dalam. Jadi menurut saya sekarang kondisinya memang peran anak muda itu wajib untuk produktif apapun bidangnya. Dan menurut saya salah satu hal yang paling penting untuk berefek sangat luar biasa ke depan adalah mengisi ruang-ruang politik dengan anak-anak muda di kepegawaian legislatif ataupun di posisi yang lain. Dan kita butuh anak muda yang progresif, butuh anak muda yang punya kemampuan, punya kapasitas. Jadi kebijakan ke depan, kebijakan yang diharapkan bisa menyentuh masyarakat secara luas itu benar-benar dipikirkan dengan baik oleh anak-anak generasi muda. Karena kalau kita bicara ke depan adalah generasinya anak muda, generasi bonus demografi isinya adalah anak muda. Sudah sewajarnya kalau yang memimpin ataupun orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu anak muda gitu. Semacam itu bro. Iya sih, artinya kan
saya sepakat ya soal yang tadi ya, harus generasi muda yang lebih bukan berarti kita menjudge bahwa mereka yang tua mereka tidak mengerti, tidak, tapi ada beberapa yang tahu tapi mereka sudah setelahnya apa ya, semacam terjebak atau sudah berada di zona nyaman gitu ya, mereka sudah tidak mau berubah dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah ini kan ya kita butuh orang yang memang harus memaksa kita ya, tanda kutip memaksa, karena kondisinya memang sudah tidak bisa ditunda lagi. Benar. Bahwa regenerasi harus dilakukan. Benar. Kita nggak bisa menunda bahwa itu di atas juga punya pengalaman, usianya juga senior, tapi dia punya jiwa muda. Tapi menurut saya sekarang daerahnya adalah memang regenerasi, berikanlah tongkat estafet kepemimpinan itu kepada generasi yang lebih muda. Udah nggak bisa lagi semacam itu ya. Kalau kita mau melihat bahwa 2045 eranya Indonesia maju, Indonesia emas, ya kita harus mempersiapkan dari sekarang, nggak bisa kita menunda gitu. Benar. Kalau kita ngelihat mengkomparasi dengan negara-negara tetangga yang berdekatan dengan kita, kemudian negara yang lebih maju lagi, ya kita jangan berandai-andai atau hanya punya gagasan bahwa kita akan maju menjadi negara lima besar dunia, gitu. Tapi kita sendiri tidak mempersiapkan ke arah ke sana, gitu. Benar. Hanya hitungan di kertas saja, gitu. Tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bagaimana kita mempersiapkan generasi muda itu untuk terlibat nyata. Ya, salah satunya ya itu tadi ya terjun ke politik gitu ya. Betul. Terus ya berbagai bidang lah saling mensupport gitu. Pendidikan kerjanya seperti apa, dan teman-teman muda harus lebih mengasah kreativitas untuk. Jadi kalau kita melihat ketika puluhan tahun yang lalu ya, karena ini terkait juga dengan event Sumpah Pemuda ya, berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Kalau kita merefer ke belakang bahwa mereka yang melakukan sumpah untuk bagaimana memajukan Indonesia gitu, bagaimana memperdekakan Indonesia, ya anak muda gitu kan, bukan generasi yang tua-tua gitu. Jadi mayoritas dari mereka adalah memang orang-orang progresif, anak-anak muda progresif zaman itu gitu. Dan seharusnya kita bercermin dengan leluhur kita ya, semangat zaman dulu bahwa kita nggak bisa lagi bicara mengenai ras, agama, suku, kemudian perbedaan-perbedaan yang akhirnya menghambat kita untuk berkembang, untuk kita bisa maju gitu kan. Tapi kita harus bicaranya bagaimana kita membangun Indonesia lebih baik lagi gitu. Melalui apa ya? Tentunya melalui dengan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing gitu. Dan karena saya termasuk orang politik ya, politikus, ya saya melihat setelah saya berkecimpung beberapa tahun ini secara langsung gitu, memang kita membutuhkan generasi muda yang terlibat langsung. Tidak hanya di jalanan, berkuar-kuar di jalanan saja gitu, tapi sudah mempersiapkan diri bahwa saya aktivis jalanan. Nextnya mau ngapain? Jadi harus masuk ke dalam sistem. Jangan hanya di luar gitu. Kita membutuhkan orang-orang yang di dalam sistem yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan. Gitu. Jadi konsepnya bukan lagi kita berbicara di luar, tapi berbicara di dalam sistem. Berjuanglah bersama di dalam sistem, terutama untuk yang muda-muda gitu. Kalau yang generasi tua mungkin sudah seharusnya untuk menyerahkan tongkat estafet gitu. Yuk, yang muda-muda diberikan kesempatan, diberikan ruang, dibantu, dimentoring, didampingi supaya Indonesia itu maju gitu. Supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang besar. Gitu. Tidak hanya di atas sekitar saja. Kalau mungkin bahwa Prasko juga pernah keliling Indonesia gitu. Kalau saya juga udah pernah keliling Indonesia. Bahwa Indonesia ini sangat luar biasa, potensinya sangat luar biasa. Dan kalau ini dikelola dengan baik, perhitungan bahwa kita menjadi negara maju, negara besar, negara 5 besar di dunia gitu, sangat mungkin. Potensi SDA-nya, potensi SDM-nya,
itu sangat luar biasa. Potensi-potensi yang kita miliki, sumber daya alam, nah, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke itu sangat-sangat luar biasa. Iya, artinya memang itu tadi ya. Mungkin kita mungkin agak bersinggungan lagi nih, mungkin dengan politik gitu ya. Mungkin ceritakan sedikit lah tentang pengalaman atau dinamika yang dialami Bro Steve dengan apa permasalahan serius yang dihadapi generasi muda hari ini. Artinya 2024 ini menjadi kesempatan sebenarnya untuk teman-teman yang kelahiran tahun 90-an sebenarnya sudah bisa untuk masuk ke politik gitu ya. Sayangnya generasi tua membangun image yang buruk terhadap generasi muda tentang karakteristiknya mereka. Mungkin Bro Steve juga mungkin merasakan itu ya, atau ya, artinya saya ambil contoh seperti Gibran gitu ya, wali kota Solo Mas Gibran, dan artinya ini kan muda sekali gitu ya, sangat muda, dan dia masuk di politik. Dan hari ini kita lihat seperti apa gitu ya. Artinya ya generasi muda tidak bisa bodoh-bodoh amat lah seperti yang diduga begitu ya. Mungkin dinamika itu atau konflik-konflik seperti itu mungkin yang. Jadi kalau terkait dengan politik sekarang gitu, kalau kita melihat banyak kesempatan buat anak muda. Iya, ya. Nggak cuma Mas Gibran, tapi banyak sekali tokoh-tokoh politik muda yang sudah bermunculan. Sudah mulai bermunculan di berbagai macam wilayah gitu. Tapi kita masih kekurangan sebenarnya, kekurangan generasi muda untuk mendobrak kondisi sekarang. Karena eranya sudah berubah. Begitu teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di Indonesia dan di dunia, pergeseran yang ada di dunia itu sangat cepat. Paradigma yang ada di dunia berubah sangat cepat gitu kan. Dan termasuk juga di politik nih. Kita bicara mengenai politik tidak lepas dengan kondisi yang lainnya gitu kan. Dan salah kaprah ketika kita melihat bahwa kita memisahkan politik dengan yang lainnya, padahal sangat erat hubungannya. Ketika kebijakan terkait dengan ekonomi, terkait dengan energi, terkait dengan berbagai macam hal, gitu kan, itu bermuara dari orang-orang politik. Benar. Ya, bermuara dari kebijakan politik. Nah, sangat disayangkan ketika orang-orang yang berada di dalam lingkar kebijakan itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang saya tadi sampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi yang lainnya sekarang sudah sangat cepat, dan generasi muda lah yang biasanya saat ini itu erat dengan pemanfaatan teknologi semacam itu. Benar. Gitu. Jadi kalau kita bicara generasi muda memiliki banyak kekurangan dan seterusnya gitu. Ya, kalau kita melihat bahwa ke depan kita butuh regenerasi. Benar. Tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan, kapan lagi? Siap. Gitu kan, di negara lain sudah mulai, di belahan dunia yang lain sudah mulai sangat cepat. Kita baru mempermasalahkan semacam itu, sangat disayangkan. Jadi saya berharap di luaran sana yang muda-muda dari berbagai macam wilayah juga mulai bergerak, tidak di jalur jalanan, di luar jalanan, tapi masuk ke dalam sistem. Gitu. Riak-riak pasti ada ya. Faksi pasti ada. Ketidaksukaan terhadap pandangan beberapa kelompok pasti ada. Tapi bagaimana kita memanage itu ya? Bagaimana kita bisa memanage, bisa melakukan pendekatan lobby yang tepat untuk bisa memasukkan gagasan progresif untuk kemajuan Indonesia secara umum ya. Dan kalau saya sebagai anggota Dewan di DPRD DIY ya, saya memfokuskan kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya keluar di wilayah DIY itu memang bisa mempercepat perbaikan yang ada di DIY. Kemarin saya dengar ada pengusulan untuk perda untuk ini ya, kemarin pendidikan Pancasila, teknologi digital itu. Jadi 2019 kita punya perda pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang digagas di sana memang kita mencoba untuk mendorong bahwa
pemanfaatan teknologi informasi itu bisa dilakukan di berbagai macam sektor. Iya. Namun ada apa namanya keterbatasan. Jadi di sana hanya ruang lingkupnya hanya terkait dengan kebencanaan, kemudian terkait dengan apa namanya beberapa hal saja gitu, tidak mencakup secara komprehensif ya. Jadi ketertiban keamanan di situ, kebencanaan, kemudian hanya sangat apa namanya ruang lingkupnya sangat terbatas. Oke. Walaupun judulnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tapi ketika kita coba pahami bersama, memang ada keterbatasan. Maka dari situ beberapa waktu yang lalu saya mendorong kita perlu ada yang lebih progresif lagi dong. Kita perlu raperda terkait dengan Jogja Smart Province. Jogja Smart Province, di mana di situ ruang lingkupnya lebih luas. Bagaimana kita membangun ekosistem di Yogyakarta, keterlibatan semua pihak, menjadikan Yogyakarta ini sebagai Jogja Smart Province. Manusianya. Jadi kita lihat bahwa di beberapa negara mereka tidak hanya berbicara terkait dengan teknologi ya, tapi bagaimana masyarakatnya itu juga berkembang. Jadi kalau di Jepang istilahnya sudah berubah, bukan lagi hanya bahwa revolusi industri 4.0, pemanfaatan IoT dan lain-lain, tapi mereka sudah bergeser masyarakat 5.0. Ya, di mana masyarakat itu hidup bersama ataupun saling terkait dengan benar-benar saling terkait dengan teknologi. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan, rumah tangga juga, untuk government dan lain-lain. Dan itu yang ingin kita kembangkan juga di Yogyakarta. Benar. Dengan Jogja Smart Province itu kita minimal kita punya ada pengembangan ekosistem yang terdiri dari smart government, smart living, smart ekonomi, kemudian smart culture, smart city juga. Jadi kalau kita bicara tentang smart yang tadi itu, gitu kan, termasuk di situ saya masukkan smart culture karena kita memang kota budaya. Benar. Kota budaya. Nah, kita berharap budaya kita itu tetap lestari. Iya. Dan mudah diakses, mudah dipelajari. Nah, bagaimana itu juga tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi sudah bergeser ke pemanfaatan teknologi. Dan kalau kita lihat sekarang berbagai macam event di Yogyakarta itu baru beberapa bulan yang lalu ya, beberapa hari yang lalu lah, beberapa minggu yang lalu gitu, banyak event yang memanfaatkan teknologi dan sangat keren juga gitu kan. Jadi kita melihat budaya dikombinasikan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi, dan itu disajikan kepada masyarakat dan masyarakat menerimanya dengan sangat baik gitu. Saya memandang bahwa teknologi tidak mengubah sebenarnya ya. Teknologi tidak menggerus kebudayaan, tidak menggerus. Tinggal bagaimana masyarakat pengguna ataupun yang memanfaatkan teknologi itu. Jadi kalau kita punya pandangan bahwa teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik di sektor budaya, pasti hasilnya seperti yang sudah kita lihat bersama gitu. Menurut saya semacam itu. Misalkan tarian kita bisa lihat dengan berbagai macam konten gitu kan. Mungkin karena keterbatasan waktu, tempat dan seterusnya kita bisa melihat konten-konten terkait seni budaya melalui media yang berbeda. Semacam itu. Kemudian terkait dengan produk-produk budaya yang lainnya pun sama. Tadi saya sengaja menanyakan itu karena kita tahu bahwa Jogja merupakan kota dengan dengan literasi digital tertinggi di Indonesia ya, kalau saya tidak salah. Itu artinya ya itu tadi dari beberapa kelompok yang saya ngobrol dan hari ini dengan kebijakan dari pengambil kebijakan gitu ya, dan kita bisa melihat ya mungkin teman-teman di daerah lain ya itu tadi mungkin harus mengejar ketertinggalan ini ya, mau tidak mau harus saling sinergi begitu ya. Jadi harus
inklusif, harus update dengan perubahan begitu ya. Jangan kita anti perubahan, itu berbahaya, kita bisa ketinggalan terus gitu ya. Oke, mungkin kita bergeser ke politik ini ya. Mungkin ini kita bicara di 2045 ini kan tidak terlepas dari event pemilu serentak ya 2024 ini ya.